kita sempat mendengarkan bahwa pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk itu marilah kita saling berkenalan. Jadi check it out. Seledri atau biasa dikenal dengan nama latin Apium graveolens L yang berasal dari Eropa Selatan serta pertama kali diperkenalkan oleh Carothus Linnaeus dalam Platanum pada tahun 1753. Namun tanaman ini dalam Indonesia dinamakan sebagai seledri atau agaus pada tahun 2010. Tanaman seledri merupakan tanaman sayuran yang sudah lama dikenal oleh Indonesia, dan tanaman seledri pula memiliki banyak manfaat seperti pada daun dan tangkai daun. Dan pada daun dan tangkai daun pula dimanfaatkan sebagai campuran sop atau bahan makanan berkuah lainnya. Selanjutnya, menurut ahli mengemukakan bahwa pada daun seledri dimanfaatkan sebagai sayuran pada tahun 1640 dan diakui sebagai tumbuhan berkhasiat obat pada tahun 1942. Tanaman seledri di Indonesia lebih banyak ditanam di daerah pegunungan, terutama di daerah Jawa Barat, yaitu di Cipanas, Kacip, Pagelangan, dan Lembang, dan di Sumatera Utara, di Kabanjahe, dan Brastagi sebagai usaha tani masyarakat setempat. Budidaya tanaman seledri baik ditanam pada dataran tinggi dan juga bisa ditanam di dataran rendah dengan diberikan naungan berupa atap alang-alang atau sejenis jerami yang fungsinya untuk menahan sinar matahari dan menjaga kelembapan tanaman seledri. Prospek tanaman seledri pada umumnya sangat cerah baik di pasaran dalam negeri atau biasa disebut domestik maupun pasaran di luar negeri. Pembudidayaan tanaman seledri di Indonesia masih dalam tahap skala yang kecil. Klasifikasi dari tanaman seledri yaitu tanaman seledri termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Apias, famili Umbelliferae atau Apiaceae, genus Apium, spesies Apium graveolens L. Tanaman seledri termasuk dalam tanaman semak dan memiliki bau aromatik yang khas. Akar tanaman seledri merupakan akar tunggal, berwarna putih kotor dan memiliki rambut-rambut akar. Batang tanaman seledri pendek tidak berkayu, beruas, bersegi, beralur, bercabang tegak, dan berwarna hijau pucat. Daun tanaman seledri menjari tidak teratur serta berlekuk-lekuk dan majemuk menyirip ganjil dengan jumlah daun 2-7 helai daun serta mempunyai tungkai daun yang panjang. Pangkal dan ujung daunnya runcing, tepi daunnya beringgit-ringgit, dan panjang daunnya 2-7,5 cm dengan lebar 2-5 cm. Tanaman seledri berupa bunga majemuk, berbentuk seperti payung dan berwarna hijau. Panjang tungkai tanaman seledri sekitar 2 cm. Mahkota dari tanaman tersebut berwarna putih dan ungu, tergantung varietasnya. Sebagian bunga seledri menyerbuk sendiri, tetapi mudah dilakukan persilangan. Buahnya berbentuk kotak atau kerucut, berwarna hijau kekuningan. Ukuran buah beragam dan memiliki rongga dengan jumlah berbeda-beda, tergantung varietasnya. Biji tanaman seledri terletak di dalam buah. Warnanya berwarna putih dan kuning jerami. Memiliki lapisan luar yang keras. Biji inilah yang digunakan sebagai benih untuk menghasilkan tanaman baru. Tanaman seledri membutuhkan sinar matahari sekitar 8 jam sehari. Namun, tanaman seledri juga tidak tahan terhadap sinar matahari langsung secara berlebihan. Hal ini dapat mengakibatkan tanaman seledri akan menjadi layu dan menguning. Sebaliknya, jika tanaman seledri
seledri kurang mendapatkan sinar matahari, maka akan menghambat pertumbuhannya sehingga tanaman tersebut akan menjadi lemas dan layu. Karena sinar matahari berfungsi sebagai pengolahan zat makanan dan pembentukan klorofil. Tanaman seledri dapat tumbuh pada dataran tinggi dan optimal pada ketinggian 1000 sampai 1200 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara 15 sampai 24 derajat Celcius serta kelembaban optimal antara 80 sampai 90%. Suhu udara yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, tanaman seledri sangat rentan terhadap curah hujan yang tinggi, sehingga penanaman sebaiknya dilakukan pada akhir musim hujan yang keadaan curah hujannya berkisar antara 60 sampai 100 mm per bulan. Pengaruh iklim terhadap tanaman seledri dapat dilihat dari parameter seperti diameter batang, jumlah anakan, berat kering, serta tinggi tanaman. Atau baik. Tanaman